everyone, perkenalkan nama saya Juningsi Magdalena Afid, mahasiswi praktik dari Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sumba, Prodi S1 Teologi semester 4. Dan ini adalah laporan akhir praktek orientasi lapangan di GKS Jemaat Tanah Raing. Untuk itu, mari kita mengenal GKS Jemaat Tanah Raing. GKS Jemaat Tanah Raing berada di Desa Tanah Raing, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada mulanya, GKS Jemaat Tanah Raing merupakan bagian dari pelayanan GKS Jemaat Malolo dengan nama Jemaat Cabang Tetung, lalu menjadi bagian pelayanan GKS Kayuri ketika GKS Kayuri mekar dari GKS Malolo. Wilayah Tetung menjadi cabang Tanah Raing seiring berdirinya transmigrasi pada tahun 1993. Lalu pada tanggal 22 Juni 2006, cabang Tanah Raing dan cabang Tanah Lingu melakukan pemekaran dari GKS Kayuri serta dan bernama GKS Tanah Lingu. Demi peningkatan pelayanan yang lebih baik, maka pada tanggal 28 Februari 2007, GKS Tanah Lingu mentabiskan 2 orang pendeta, yaitu Pendeta Trince Babang Dondu STH dan Pendeta Katrina Remihau STH. Pada tanggal 27 Oktober 2013, cabang Tanah Raing melakukan pemekaran menjadi GKS Jemaat Tanah Raing. Dan GKS Jemaat Tanah Raing memiliki calon pos PI di wilayah Tetung. Adapun pendeta yang melayani di GKS Jemaat Tanah Raing yaitu Pendeta Katrina Remihau STH yang ditabiskan pada tanggal 28 Februari 2007. Program GKS Jemaat Tanah Raing sebagai berikut. GKS Jemaat Tanah Raing berjalan dengan berbagai program pelayanan, yaitu ibadah minggu, ibadah komisi anak dan remaja atau sekolah minggu, ibadah komisi pemuda, ibadah komisi perempuan, ibadah komisi bapa, pengembalaan, katekisasi, perayaan hari gerejawi, pelayanan ibadah syukuran, pelayanan ibadah penghiburan dan pemakaman, pelayanan diakonia, perkunjungan pastoral, rapat BPMJ, rapat lengkap majelis jemaat, dan ibadah pemahaman Alkitab rumah tangga. Apa saja kegiatan pelayanan yang saya lakukan selama praktek di GKS Jemaat Tanah Raing? Yang pertama, memimpin ibadah minggu. Yang kedua, memimpin ibadah rumah tangga. Yang ketiga, memimpin sekolah minggu. Yang keempat, memimpin ibadah pemuda. Yang kelima, memimpin ibadah remaja. Yang keenam, mengajar PAUD. Yang ketujuh, mengajar School of Life. Yang kedelapan, melakukan perkunjungan pastoral dan kunjungan orang sakit. Melakukan kunjungan terhadap jemaat yang telah melahirkan. Mengikuti ibadah katekisasi. Memimpin ibadah malam penghiburan. Mengikuti ibadah komisi perempuan dan ibadah komisi pemuda seklasis. Menjadi MC dalam syukuran ulang tahun dan menjadi MC dalam kegiatan pelepasan anak PAUD. Mengikuti kegiatan seklasis yaitu pesta iman anak dan remaja.
mengikuti kegiatan pembinaan majelis jemaat, dan mengikuti kegiatan edukasi kesehatan dan kekerasan terhadap perempuan, mengikuti kegiatan kerja bakti bersama jemaat, mengikuti ibadah ulik Alkitab dan PAYKB dan rapat majelis jemaat lengkap, dan mengikuti rapat pemuda, mengikuti kegiatan syukuran pelepasan kelas 3 SMP Negeri 1 Rindi, mengikuti pelayanan PMK atau menahun, mengikuti evaluasi mahasiswa dan vikaris, dan mengikuti acara adat yang dilakukan di jemaat. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan penanaman sayur putih dan bawang merah. Saran untuk GKS Jemaat Tanah Raing untuk dapat meningkatkan pelayanan dan dalam jemaat, yaitu para pelayan harus lebih aktif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan dalam jemaat, dan harus menjadi teladan bagi jemaat. Dan dalam kebaktian minggu, dalam menyanyikan lagu, kidung jemaat, PKJ, dan NKB harus lebih lagi berlatih. Dan kebersamaan BPMJ, majelis jemaat, dan warga jemaat untuk lebih diperhatikan dan terus semangat dalam setiap pelayanan dan saling mendukung satu sama lain. Dan itu akan nampak ketika dalam pelayanan ada kebersamaan. Sebagai calon pelayan Tuhan ke depannya, tentu tidaklah mudah dalam medan pelayanan. Ada berbagai rintangan, tantangan yang dihadapi. Namun, dari pengalaman selama praktek, saya banyak belajar bahwa dalam pelayanan ada berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi. Dari itu, membuat iman saya lebih dikuatkan lagi. Dan dari sini juga saya belajar bahwa saya harus tetap berpegang, berharap, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan yang saya lakukan. Dan semuanya itu akan dipermudahkan karena Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Jika Tuhan yang mengutus, maka Tuhan pula yang urus. Kita bisa melihatnya pada Keluaran 3 ayat 12a. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau.